pagi teman-teman semua. Sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita semua bangkit berdiri. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Pagi ini kita mau bersyukur atas kebaikan dan anugerah yang sudah Tuhan berikan pada kita. Dia yang sudah menjaga kita selama seminggu ini. Sekarang kita akan memuji dan memuliakan namanya. Mari kita menyanyikan Ku Percaya Janji-Mu. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus,
terima kasih atas hari baru yang sudah Kau berikan ini Tuhan. Terima kasih juga karena telah mengumpulkan kami di tempat ini, walau jarak jauh ya Tuhan. Sekarang kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati ya Tuhan, agar firman-Mu ini bisa menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan Yesus juga tolong agar ibadah ini bisa berjalan dengan baik dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Berkati juga yang akan menyampaikan firman-Nya, agar firman-Mu ini bisa jadi teladan bagi hidup kami ya Tuhan. Tuhan Yesus bimbing kami di hari-hari ini dan hari-hari ke depannya juga ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami semua, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Dan kami juga mau ikut menyanyikan puji-pujian ini bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Teman-teman, marilah kita bangkit berdiri. Sambil bertepuk tangan, mari kita menyanyikan Hai Mari Berhimpun. Masih sambil bertepuk tangan, teman-teman, mari kita menyanyikan Dari Pulau dan Benua. Lagu pujian semua
Teman-teman, mari kita duduk kembali. Mari kita menyanyikan di dalam palungan. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau masih memperkenankan kami untuk kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau boleh menolong setiap kami, Roh Kudus-Mu boleh bekerja di dalam hati dan juga pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan juga tolonglah kami supaya ketika firman diberitakan kami boleh dengan sungguh mendengarkannya. Karena kami tahu bahwa ketika kami membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kuasa iblis juga sedang bekerja untuk merampas firman Tuhan itu daripada kami. Karena itu tolonglah kami Bapa, sehingga firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi sungguh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom teman-teman yang terkasih, bersyukur sekali pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, tahukah kalian bahwa ternyata kita manusia itu memiliki salah satu hobi. Hobi yang paling umum yaitu bercerita. Jadi baik saya maupun kalian tanpa disadari kita semua itu punya satu hobi yaitu bercerita. Sebenarnya kenapa sih kita itu suka sekali bercerita? Dan ternyata dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang yang bernama Daniel Smith, dia adalah seorang kandidat PhD di bidang antropologi dari University College London. Dia menemukan bahwa ternyata tradisi bercerita itu sudah ada dari sejak zaman nenek moyang kita. Ketika nenek moyang kita itu masih berburu dan juga meramu. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, teman-teman diketahui bahwa ternyata bercerita itu menjadi salah satu sarana bagi masyarakat pemburu peramu untuk menyebarkan pengetahuan dan juga norma sosial yang kemudian digunakan sebagai pengendalian terhadap perilaku sosial. Pengetahuan yang disebarkan adalah meta-knowledge. Apa yang dimaksud dengan meta-knowledge? Meta-knowledge yaitu informasi mengenai pengetahuan orang. Jadi penyebaran pengetahuan itu sangat penting sekali teman-teman untuk keberlangsungan suatu kelompok hidup masyarakat. Sebab gak cukup hanya kita saja yang mengetahui informasi. Kita perlu berbagi cerita, berbagi informasi kepada orang lain sehingga kita bisa sama-sama mempertahankan diri kita. Itu sebabnya kita baik perempuan maupun laki-laki suka sekali berbagi cerita. Jadi memang itu sudah menjadi tradisi sejak zaman nenek moyang kita. Ada beberapa alasan teman-teman kita ini bercerita. Bercerita di sini tidak hanya secara lisan ya, tapi juga secara tulisan itu juga bisa bercerita.
Beberapa hal yang melatar belakangi kita bercerita, itu yang pertama ya kadang-kadang ya karena memang kita suka bercerita, kita pandai bercerita, kita suka pintar merangkai kata-kata. Saya baru tahu beberapa waktu terakhir ini kalau ternyata ada orang yang secara khusus itu dibayar untuk bikin caption. Caption yang ada di Instagram maupun di Twitter. Dan permintaannya itu macam-macam ya. Ada permintaan untuk membuatkan caption untuk jualan ataupun permintaan maaf dan lain sebagainya. Jadi ada orang-orang yang memang punya talenta di bidang merangkai kata-kata. Kemudian ada juga orang yang bercerita karena pengalaman pribadi orang lain itu memberikan kesan sendiri di dalam hidup dia. Dan karena pengalaman orang itu menggugah dirinya, dia kemudian cerita itu kepada orang lain. Atau ada juga yang bercerita karena pengalaman pribadinya. Pengalaman dia sendiri yang menurutnya itu mengesankan itu dibagikan kepada orang lain. Jadi selalu ada alasan yang melatar belakangi seseorang itu bercerita. Nah hari ini teman-teman kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes pasal yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Sekali lagi saya ulangi dari 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Perlu teman-teman ketahui bahwa firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini itu merupakan surat yang secara khusus isinya di bagian ayat 1 sampai 4 itu menceritakan pengalaman pribadi dari Yohanes dan dia mau bagikan itu kepada orang lain, kepada orang-orang percaya. Karena bagi dia pengalaman ini mengubahkan kehidupan dia dan bukan hanya mengubahkan tapi mendatangkan sukacita yang sejati di dalam dirinya. Dan tema kita hari ini adalah The Joyful News. Apa pengalaman itu yang Yohanes berusaha untuk bagikan kepada orang-orang percaya baik itu di masa sekarang maupun juga masa lampau? Mari kita perhatikan bagian firman Tuhan. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan, kesaksian rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar kami beritakan kepada kamu juga supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepadamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Teman-teman, ketika Yohanes menuliskan bagian firman Tuhan ini, ada latar belakang kenapa dia harus menulis surat ini kepada orang percaya yang ada di masa itu. Memang tidak diketahui siapakah yang dituju, tapi yang pasti adalah ini ditujukan kepada orang-orang percaya. Pada waktu itu teman-teman yang melatar belakanginya di zaman Yohanes mulai bermunculan para pengajar sesat. Mereka mengajarkan hal-hal yang tidak benar, mereka memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Nah, apa yang sebetulnya saat itu sedang mereka ajarkan para pengajar sesat ini? Mereka mengajarkan bahwa Yesus itu bukanlah Kristus. Bahwa Kristus itu menjelma menjadi manusia itu adalah sebuah kebohongan. Tidak mungkin Yesus itu yang adalah Allah itu datang ke dalam dunia menjelma menjadi manusia. Itu sesuatu hal yang tidak mungkin. Bagi mereka itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Allah yang jauh di sana itu datang ke dalam dunia menjadi manusia. Mereka menyangkali bahwa Yesus itu adalah Kristus. Mereka kemudian mengajari kepada orang-orang percaya bahwa menaati perintah Kristus dan hidup terpisah dari dosa itu tidak perlu dilakukan untuk iman yang menyelamatkan.
Nah, akibat dari ajaran-ajaran yang salah ini, ajaran yang sesat ini, banyak orang percaya kemudian memutuskan untuk meninggalkan iman mereka kepada Kristus. Nah, inilah yang melatar belakangi Yohanes menuliskan surat ini. Surat ini dituliskan supaya orang-orang percaya itu tetap teguh imannya dan tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan itu. Yohanes menyampaikan pengalamannya teman-teman tentang siapa itu Kristus. Dan berkali-kali kalau kalian lihat dari bagian firman Tuhan yang tadi sudah kita baca, Yohanes sering sekali mengulangi kalimat apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami raba. Kalimat itu secara terus-menerus diulangi oleh Yohanes. Kenapa teman-teman? Karena Yohanes mau menekankan bahwa apa yang selama ini dia ajarkan itu berdasarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah kebenaran dan dia sendiri sudah menjadi saksi dari kehidupan Yesus itu. Dan dia mau menceritakan itu kepada orang lain. Jadi siapa sebetulnya pribadi Yesus itu di dalam diri Yohanes? Teman-teman, dalam bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca, di ayat yang pertama, Yohanes menyampaikan bahwa bagi dia, Yesus itu adalah firman yang hidup. Apa maksud dari Yesus itu adalah firman yang hidup? Yesus adalah firman. Itu berarti bahwa Yesus adalah firman atau perkataan dari suatu pribadi dan pribadi itu adalah Allah. Yesus merupakan gambar Allah yang tidak terlihat yang kemudian disebutkan dalam Kolose pasal pertama ayat 15. Dan Yesus itu merupakan gambar wujud Allah. Kalau kalian perhatikan dalam Ibrani pertama ayatnya yang ketiga. Jadi Yesus adalah firman itu karena dia menyatakan diri Allah, pikiran Allah, kehendak Allah kepada kita. Dan Yesus sendiri itu merupakan subjek utama dalam kitab suci yang merupakan firman tertulis itu. Dan Yesus Kristus itu bukan hanya firman tetapi dikatakan firman yang hidup. Artinya dia bukan hanya hidup. Kalau di sini Yohanes menjelaskan dia itu sudah ada sejak dahulu kala. Yesus itu bukan hanya hidup tetapi dia juga adalah sumber dari kehidupan. Karena dia itu memberikan kehidupan kekal kepada semua orang yang percaya dan juga menerima dia sebagai juru selamat di dalam kehidupannya. Teman-teman, berita tentang Yesus merupakan firman hidup. Itu yang berusaha disampaikan oleh Yohanes kepada orang-orang percaya. Karena bagi Yohanes berita ini sangatlah penting untuk disampaikan. Kenapa berita ini adalah sesuatu yang penting yang harus disampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Yang pertama teman-teman, alasan pertama kenapa kita juga harus membagikan ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, yaitu yang pertama karena Yesus merupakan firman hidup itu harus kita beritakan supaya orang lain itu juga beroleh persekutuan. Teman-teman, kejatuhan kita, manusia ke dalam dosa, itu telah membuat hubungan kita dengan Allah menjadi rusak. Kita tidak lagi dapat merasakan persekutuan yang dekat, yang akrab dengan Allah. Karena dosa itu telah menjadi penghalang antara kita dengan Allah. Ketika Yesus yang merupakan firman hidup itu datang ke dalam dunia, setiap kita yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi bukan hanya itu saja, relasi kita dengan Allah itu juga dipulihkan. Relasi kita diperbaharui, sehingga dalam Ibrani dikatakan bahwa kita bisa datang dengan berani kepada Allah. Tidak ada lagi yang menghalangi kita untuk bisa bertemu dengan Allah.
Dan kita bukan hanya bisa merasakan persekutuan dengan Allah, tetapi kita juga bisa menikmati persekutuan dengan orang-orang percaya lainnya. Kenapa teman-teman? Karena di dalam Kristus sudah tidak ada lagi yang memisahkan kita. Apapun latar belakang kita, tidak peduli apapun status sosial kita, suku kita, di dalam Kristus kita telah dipersatukan. Kristus sudah menjadi kepala dari gereja dan kita orang percaya itu merupakan anggota dari tubuh Kristus. Persekutuan dengan orang percaya teman-teman bukan hanya berarti bahwa kita itu bersahabat dengan orang percaya yang lainnya. Tetapi persekutuan itu juga berarti kita membagikan hidup kita. Kita membagikan pengalaman kita sharing pengalaman kita entah itu baik atau buruk bersama-sama dengan Tuhan. Dan bukan hanya kita membagikan kesaksian itu saja, tapi kita juga bisa membagikan apa yang menjadi milik kita. Dan bukankah ini juga yang dilakukan oleh jemaat mula-mula yang ada dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayatnya 41 sampai dengan 47. Mereka saling membagikan hidup mereka. Dan mereka juga membagikan apa yang menjadi milik kepunyaan mereka. Dan kita merindukan teman-teman, persekutuan yang saat ini kita miliki dengan Allah dan juga dengan orang percaya lainnya, itu juga boleh dinikmati oleh orang-orang lain yang belum percaya dan juga yang belum mengenal Kristus di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya kita harus menyampaikan berita ini kepada orang lain. Berita tentang Yesus itu adalah firman yang hidup. Supaya orang lain juga bisa menikmati persekutuan. Baik itu dengan Allah maupun juga dengan sesama orang percaya. Yang kedua teman-teman, kenapa kita harus membagikan berita mengenai Kristus. Yesus itu yang adalah firman yang hidup. Yang kedua adalah agar kita itu memperoleh sukacita. Dalam ayat yang keempat dikatakan supaya sukacita kita itu menjadi sempurna. Tema kita hari ini the joyful news. Kata joy itu sendiri teman-teman memiliki arti bahwa kebahagiaan yang sangat mendalam, yang tidak gampang hilang ataupun juga berubah oleh karena situasi. Dan ini berbeda sekali dengan kata happiness. Mengapa? Karena happiness itu sendiri lebih berbicara mengenai kebahagiaan yang bersumber dari hal-hal di luar dari diri seseorang. Dan happiness ini sendiri lebih didapat karena merasa puas atau senang ketika kita mendapatkan sesuatu. Dan biasanya happiness itu tidak bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Teman-teman, hanya ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, maka kita akan memperoleh sukacita yang sejati. Sukacita yang tidak akan pernah hilang bahkan ketika kita berada di situasi yang tidak menyenangkan sekalipun. Bukankah saat ini kita juga sedang mengalami situasi yang tidak menyenangkan? Pandemi ini telah menyulitkan banyak orang. Saat ini kita tidak bisa beribadah di gereja, kita masih beribadah di rumah. Dan tidak hanya beribadah di rumah, kalian juga harus bersekolah di rumah. Dan beberapa dari kalian sudah mengeluhkan betapa sulitnya ketika harus bersekolah di rumah. PR jadi bertambah banyak, berkali lipat, menumpuk lebih banyak dibandingkan ketika kalian datang ke sekolah. Sesuatu yang sangat menyulitkan bagi kita semua. Dan sulit sekali bagi kita untuk bisa bertahan pada masa-masa sekarang ini. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa sukacita yang sejati itu tidak akan pernah hilang dari dalam diri kita meskipun situasi yang kita miliki, yang kita alami saat ini adalah situasi yang sulit. Kenapa? Karena Kristus itu sudah datang ke dalam dunia.
Kristus yang sudah datang ke dalam dunia itu telah memberikan sukacita kepada setiap kita. Sukacita yang sejati. Mengapa demikian teman-teman? Oleh karena kita yang tadinya merupakan manusia yang berdosa. Domba yang terhilang itu ketika Yesus yang merupakan firman hidup datang ke dalam dunia. Itu mencari kita. Domba yang hilang. Domba yang tersesat itu. Sehingga sekarang kita beroleh hidup. Dan kita beroleh sukacita. Dan sukacita kita itu menjadi penuh, meluap. Sukacita yang kita alami saat ini, itu bukan hanya membuat kita menjadi lebih giat lagi dalam melayani Tuhan. Memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi sukacita ini jugalah yang mendorong kita untuk menyampaikan berita ini. Joyful news kepada orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Kristus. Sehingga mereka juga mengalami apa yang kita alami. Mereka bisa merasakan persekutuan dengan Allah dan juga dengan orang percaya. Dan sukacita mereka juga menjadi penuh. Bagaimana dengan kita sekalian teman-teman? Biarlah pengalaman pribadi kita bersama-sama dengan Allah, pengenalan kita tentang Allah, itu membuat kita lebih giat lagi untuk menceritakan kabar baik itu kepada orang lain. Sehingga kabar yang penuh sukacita itu mengubahkan orang lain. Mereka bisa merasakan persekutuan baik itu dengan Allah maupun dengan orang percaya. Dan sukacita mereka pun menjadi penuh. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan juga saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang adalah firman hidup itu telah datang ke dalam dunia. Sehingga kami manusia yang berdosa itu memperoleh hidup. Dan kami rindu apa yang kami rasakan saat ini, yaitu persekutuan yang kami nikmati bersama dengan Allah maupun juga orang percaya. Bahkan sukacita yang berlimpah itu juga bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami juga dengan tekun, dengan giat menceritakan berita sukacita itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga mereka pun dapat mengalami hal yang sama seperti yang kami alami. Tolonglah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas ibadah yang bisa berjalan dengan lancar dan baik ini ya Tuhan. Berkati agar ibadah kami ke depannya bisa menjadi lebih baik lagi ya Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami. Hari ini kami mau bersyukur untuk Natal Pemuda Remaja
yang sudah berlangsung dengan baik kemarin. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah diberitakan, seluruh pemuda dan remaja dikuatkan lagi untuk terus berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk persiapan Natal umum tanggal 25 Desember. Berkati supaya Tuhan menolong serta memampukan penata layan dalam melayani ya Tuhan. Berkati juga supaya Tuhan bisa berbicara kepada seluruh pendengar melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kami juga kiranya mau berdoa untuk bangsa dan negara, secara khusus aksi terorisme yang baru-baru ini terjadi ya Tuhan. Supaya Tuhan memberikan hikmat kepada para aparat keamanan untuk menangkap orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang berusaha membuat kekacauan di negeri kita ini ya Tuhan. Tuhan Yesus juga berkati supaya Tuhan menganugerahkan keamanan dan kedamaian di Indonesia ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bencana alam yang banyak terjadi di beberapa daerah di Indonesia sekarang ini ya Tuhan. Supaya pemerintah daerah bisa diberi hikmat lagi dalam menangani bencana-bencana tersebut ya Tuhan. Supaya Tuhan juga menghiburkan seluruh korban bencana yang telah kehilangan ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk persembahan kami agar dapat memuliakan dan menguduskan nama-Mu lagi di tempat ini ya Tuhan. Kami sudah berdoa ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Doksologi dipersilakan untuk bangkit berdiri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dengan tetap terus mengingat kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai Maranatha. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Silakan bersaat teduh.